Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Ani Yusuf atau biasa dipanggil Fitri. Umur saya saat ini masih 20 tahun dan saya mahasiswa dari kampus Universitas Cokro Aminoto Makassar. Jurusan saya adalah Ilmu Hubungan Masyarakat atau biasa disebut HUMAS. Kali ini saya akan menceritakan diri saya selama berkuliah. Nah teman-teman, selama masa kuliah saya mengalami perjalanan yang penuh warna, mulai dari adaptasi, tantangan akademik, hingga pencapaian yang membentuk saya menjadi pribadi yang lebih tangguh dan dewasa. Awal kuliah saya merasa cukup gugup menghadapi lingkungan baru. Namun saya belajar untuk membuka diri, berkenalan dengan banyak teman dan aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus. Saya terlibat di organisasinya UKM yang sangat membantu saya dalam mengasah kemampuan komunikasi, kerja tim, dan tanggung jawab. Secara akademik, saya berusaha konsisten dalam belajar. Meski tidak selalu mudah sih, tapi saya berusaha menjaga nilai, aktif bertanya di kelas, dan tidak segan diskusi dengan dosen maupun teman. Beberapa mata kuliah sangat menantang bagi saya, tapi justru dari situlah saya belajar cara berpikir kritis dan memecahkan masalah. Salah satu pencapaian yang membanggakan bagi saya adalah ketika saya dipercaya menjadi ketua kelas. Dari pengalaman itu, saya belajar pentingnya kepemimpinan dan manajemen waktu. Tak hanya belajar di ruang kelas, saya juga banyak belajar dari pengalaman organisasi dan kegiatan sosial. Semua itu memperluas wawasan saya tentang dunia kerja dan pentingnya kontribusi nyata di masyarakat. Dan kini di penghujung masa studi saya merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan baru di dunia profesional. Nah teman-teman, masa kuliah bukan hanya tentang IPK, tapi juga tentang pembentukan karakter, relasi sosial, dan pencarian jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat melalui perjalanan perkuliahan dari semester 1 hingga semester 4 dengan skala suka dukanya. Tapi hari ini izinkan saya berbagi tentang perjalanan saya sebagai seorang mahasiswa selama 2 tahun pertama di bangku perkuliahan. Sebuah fase pencarian jati diri saya, kayak pembentukan karakter dan perjuangan yang tidak hanya soal akademik, tapi juga soal mental, relasi, dan mimpi.
Nah, teman-teman, semester pertama adalah fase yang paling membingungkan namun sangat menentukan. Saya datang dari latar belakang SMA yang serba struktur. Ketika masuk kuliah, saya disambut dengan kebebasan yang semula terasa menyenangkan. Namun lama-lama justru sangat menantang bagi saya. Saya ingat betul pada minggu-minggu awal kuliah, saya masih bingung dengan sistem SKS. Apa sih itu SKS? Tidak aku mengerti. Kode mata kuliah, bahkan cara bicara dosen yang kadang terlalu cepat dan akademis. Jadwal kuliah yang kayak acak teracak begitu. Tugas yang tidak diberi arahan detail, dan suasana kelas yang kadang sepi karena semua orang sibuk dengan gadget masing-masing membuat saya kayak merasa asing begitu. Tapi dari semester 1 saya mulai belajar cara mengatur waktu, mencatat materi, dan mulai mengenal teman-teman satu jurusan. Saya juga mencoba ikut beberapa unit kegiatan mahasiswa, yaitu kegiatan UKM, walaupun belum terlalu aktif. Nah, memasuki semester 2, saya mulai lebih berani mengeksplorasi potensi diri saya. Kayak saya mengikuti organisasi kampus tingkat fakultas dan mencoba menjadi panitia di beberapa acara. Awalnya sih saya hanya bagian dokumentasi atau konsumsi. Tapi dari situ saya belajar arti bekerja dalam tim. Secara akademik, saya mulai paham ritme belajar dosen. Saya juga menyadari pentingnya kehadiran dan aktif di kelas, karena sebagian dosen menilai kita dari partisipasi dan tanggung jawab. Beberapa mata kuliah dasar mulai terasa berat, apalagi jika sudah menyangkut teori dan praktik yang berbeda. Wow, kalau yang itu sangatlah menyalah. Di semester 1 dan 2 saya sempat mendapat nilai kurang memuaskan di salah satu mata kuliah, dan itu menjadi evaluasi besar bagi saya bahwa kuliah tidak bisa hanya dijalani asal hadir, tapi harus ada tanggung jawab untuk belajar secara mandiri di luar kelas. Di semester 3 bisa dibilang masa transisi saya dari mahasiswa biasa menjadi mahasiswa aktif. Saya mulai dipercaya menjadi koordinator acara di salah satu kegiatan kampus. Awalnya saya ragu, tapi saya terima tantangan itu sebagai proses belajar saya. Disinilah saya belajar arti tepat waktu, komunikasi lintas angkatan, bahkan cara berurusan dengan birokrasi kampus.
Kalau saya dibilang stres, lelah pakai banget. Bahkan sempat hampir menyerah. Tapi ketika acara berjalan sukses, saya merasa sangat bangga. Ternyata saya juga bisa. Di sisi akademik, saya mulai tertarik pada beberapa mata kuliah yang relevan dengan minat saya. Saya mulai sering diskusi dengan dosen, bahkan diminta untuk membantu menjadi notelen di kelas. Ini membuat saya lebih percaya diri dan merasa sangat dihargai. Nah, semester 4 adalah masa ketika saya mulai serius berpikir tentang masa depan saya. Saya sudah mulai menyusun portofolio, mengikuti seminar-seminar sosial, dan mulai belajar menulis karya ilmiah. Tapi tak lupa pula organisasi masih saya ikuti. Tapi saya mulai lebih selektif dalam memilih kegiatan. Saya tidak ingin terlalu sibuk sampai mengabaikan akademik saya. Dan saya juga mulai terbiasa mengatur waktu antara kelas, tugas, dan kegiatan luar kampus. Salah satu pencapaian saya di semester 4 adalah ketika saya lolos seleksi untuk mengikuti program pelatihan kepemimpinan mahasiswa. Di sana saya belajar banyak hal tentang public speaking, etika digital, manajemen konflik, dan pengembangan karakter. Kalau ditanya refleksi diri saya selama 2 tahun kuliah, yang pertama adalah jika saya melihat ke belakang, 2 tahun kuliah ini mengajarkan saya bahwa perkuliahan bukan hanya soal nilai, tapi tentang membentuk kepribadian. Organisasi adalah ruang belajar yang sangat penting untuk melatih tanggung jawab dan komunikasi. Kalau dibilang gagal itu wajar. Yang penting jangan berhenti mencoba. Dan yang terakhir adalah teman yang mendukung dan lingkungan positif sangat berperan dalam perkembangan diri. Saya juga mulai belajar lebih banyak tentang diri saya. Bagaimana saya bereaksi terhadap tekanan, bagaimana saya menyelesaikan konflik, dan bagaimana saya memotivasi diri sendiri saat semua terasa berat. Kini saya tengah memasuki semester 5. Masih banyak yang ingin saya capai. Yang pertama adalah menulis skripsi yang membanggakan, magang di tempat yang saya impikan, dan berkontribusi nyata di tengah masyarakat. Namun saya sangat sadar fondasinya telah saya bangun sejak semester 1 hingga semester 4. Perjalanan ini masih panjang.
tapi saya sangat-sangat bersyukur telah melaluinya dengan niat belajar dan tekad untuk berkembang. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Semoga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi, pelajaran, atau bahkan mengingat bahwa setiap mahasiswa punya perjuangan dan proses yang layak untuk dihargai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pelita di tengah kegelapan, memberi